Yo, what's up? Topik hari ini akan menarik banget karena kita bakal ngobrolin tentang plastic surgery. Is it good or bad? Let's find it out in this episode in 3, 2, 1, let's go! Welcome back to Kuru Podcast with me, Harry dan Vivi. Untuk kalian yang mungkin baru pertama kali datang ke podcast ini, welcome. Kalian bisa streaming podcast ini di YouTube, Spotify maupun Noise, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Karena kita bakal update tiap episodenya tiap minggu untuk menemani hari-hari kalian. Anyway hari ini gue pengen banget ngebahas tentang plastic surgery. Karena gue tuh baru nonton salah satu drama Korea kan. Lu udah nonton The Glory belum sih, Ci? Udah dong. Udah. Jadi gue masih Udah ongoing sih. Terus gue jadi sedikit cerita. The Glory ini salah satu drama Korea yang lagi Hati-hati. Lo ntar ajar sama orang belum nonton loh. Enggak. Ini enggak spoil. Ini cuman sinopsisnya doang. Jadi The Glory ini drama Korea yang ceritain tentang kasus bullying di Korea. Iya. Nah, si pemeran utamanya ini ceritanya tuh dia korban bullying. Dan saking parahnya bullying yang terjadi sama dia, seluruh badannya itu hampir dipenuhi luka bakar yang dilakuin sama salah satu geng di sekolahnya. Jadi salah satu geng di sekolahnya itu ngebully dia dengan cara membakar kulitnya itu dengan catokan rambut kalau nggak salah. Iya gak sih? Sama setrikaan. Hah? Oh, setrikaan juga ya? Gue rada lupa deh. Pokoknya dia punya luka bakar di seluruh badannya karena kena catokan rambut itu. Nah, yang jadi pemikiranku adalah kalau gue di posisi dia, gue tuh bakal ngelakuin plastic surgery atau enggak. Karena sebelumnya tuh kalau lu sadar, plastic surgery itu dianggap tabu loh. Menurut lu salah gak sih seseorang itu kalau mau ngelakuin prosedur plastic surgery? Bentar, ini kita masih dalam topik The Glory apa general nih? Karena dua. Topik general. Secara general. Menurut lu oke gak sih? Tapi gue baru mikir. Misalnya kayaknya meskipun itu di The Glory ataupun yang di luar pun kayaknya secara mental kayaknya sama sih. Jadi gak ada masalah sih kayaknya. Maksudnya gue gak pengen membedakan gitu. Secara kalau gue personal ya Har, gue gak merasa ada masalah loh dengan plastic surgery. Maksudnya meskipun gue ngerti apa yang bagaimana stigma masyarakat, terus bagaimana kemudian ada lo misalnya dikecam, cantiknya gak asli gitu kan. Terus apalagi kalau berdasarkan agama ini kan konon katanya merubah struktur wajah itu ciptaan. Kan kayak merubah ciptaan dari yang maha kuasa kan. Ada stigma seperti itu. Ya oke. Kalau misalnya ngomongin soal stigma, menurut gue kalau misalnya itu adalah misalnya lo kecelakaan atau misalnya itu tuh lo tidak bisa berfungsi kalau kemudian lo tidak operasi, ya kayaknya itu sangat boleh gitu. Menurut gue bahkan tuh sangat boleh gitu. Tapi kemudian kalau misalnya itu tuh untuk lebih cantik gitu kan, kayaknya yang kita mau bahas itu kan gimana kalau cuma pengen lebih cantik. Padahal lu sebenarnya gak ada masalah gitu kan, berfungsi sebagai normalnya aja. Tapi kemudian kalau misalnya pengen lebih cantik atau pengen lebih terlihat sempurna gitu ya, sebagai mengikuti standar-standar masyarakat gitu ya, boleh-boleh aja. Gue merasa boleh-boleh aja loh. Tapi lu bakal ngelakuin gak? Pertanyaan nih. Gue tuh takut ininya sih Har. Apa? Jarum sakit gak sih? Ya gue pikir sakit deh kan Har, di anestesi Ci. Kamu di anestesi. Har, gue pernah operasi usus buntu aja sakit banget loh Har. Operasi gigi lagi. Oh iya, kemarin tuh cabut gigi aja sakit banget. Ya tapi itu kan gak sampai sakit yang gimana ya. Tapi kalau yang di belek gitu loh. Kalau gigi kan gak di belek nih. Ada juga sih, tapi gue enggak. Gue kemarin cuma cabut aja gitu. Tapi gue operasi usus buntu sakit banget loh Har. Mau jalannya sakit banget loh. Gue gak kebayang kalau misalnya
misalnya lo operasi muka gitu ya. Heeh. Terus kalau ketawa sakit banget gak sih? Gimana Gue kalau mau nggak ketawa tahu, lo? gue nggak tahu, gue nggak tahu sih. Tapi Kaku gitu, lu gak tau. lebih takut di proses operasi plastiknya itu. Sebenarnya gue takutnya, ya satu itu karena usus buntu sakit banget ya. Padahal gue usus buntu operasi kecil banget gitu, tapi sakit gue masih inget sakitnya. Terus kedua, gue takut gak kenal muka gue sendiri ya. Iya gak sih? Oh, Kayak iya kalau iya gue iya. ngeliat kaca, ini kayak siapa ya? Ini siapa ya? Kayak ya karena kan gue udah Oke, gue bilang oke. 30 ya udahlah. Karena kan gue udah hampir Hampir, 30 tahun hampir. ngelihat muka ini kan. Heeh, Terus kalau heeh. misalnya tiba-tiba berubah jadi mukanya orang lain gitu. Heeh, heeh, Kan soalnya yang gue tahu ya Har, heeh. kalau lo ke plastik surgery di Korea tuh kayak ditawarin gitu, mau yang mana mukanya gitu kan. Gue nggak tahu. Mau mirip artis siapa? Ini gue tahu tuh karena nonton ini. Gue nggak tahu. Kemakan Korea drama banget ya. Karena nonton ini loh, My Love from the Star. My Love Yang from. ceritanya alien. Oh, gue belum pernah nonton lagi. Nah Gue itu belum kan nonton. ceritanya antara alien sama Heeh. artis paling terkenal di Korea. Iya iya iya. Kim So Nah, Hyun. Gue tahu itu. itu ceweknya tuh, gue ingetnya pemainnya lagi namanya siapa, Chong Song Yi. Ceweknya tuh juga terkenal. Namanya siapa ya? Gue lupa. Terkenal anjir. banget. Aduh. Dia salah satu artis terbayar Iya, kan, iya, kayak iya. artis bayaran termahal kan. Iya Ya itulah. iya iya. Nanti kalian cari sendiri Iya kan pasti itulah. lebih tahu. Gue lupa. Ini nih, dia tuh ngomong bahwa pasti kamu tuh sering lihat orang mukanya kayak aku karena muka aku itu Pasaran. dijadiin salah satu patokan untuk operasi di Gangnam, dia bilang gitu. Oke. Nah makanya gue oke, jadi kayak gitu. Nah kalau misalnya muka gue jadi muka artis gitu, gue bingung juga ya, muka siapa gitu. Tapi ini loh, ingat gak sih beberapa waktu lalu ya, lebih tepatnya kayak 5 tahun ke belakang deh, 5 tahun ke belakang atau lebih itu, orang itu insecure banget loh kalau misalnya ketahuan dia tuh ngelakuin prosedur operasi plastik. Bahkan sampai artis papan atas saja nih, ataupun artis-artis di Korea, dulunya tuh mereka sangat enggak terbuka banget loh dengan plastic surgery. Karena mungkin bakal dikatain cantiknya itu nggak natural, fake atau gimana. Tapi kenapa ketika seseorang itu pengen merubah dirinya menjadi lebih baik, tapi malah jatuhnya jadi insecure dan menjadikan itu sebagai aib, nggak pengen orang tahu bahwasanya dia itu pernah melakukan plastic surgery. Gue tuh ingat, gue tuh nonton salah satu episode podcastnya Dedi sama Apa tuh? Igun. Oke. Masih Igun gak sih sebutannya? Ivan Gunawan lah. Heeh. Ivan Gunawan tuh gue inget tuh, Ivan Gunawan ngomong gini, tapi ya Dad, gitulah Dad. semacam gitu. Sekali lu tuh operasi ya Dad, lu tuh pasti akan merasa kayak ada yang kurang terus, dia bilang gitu. Oke, kenapa tuh? Gue ingat. Kenapa bisa Gue kayak inget gitu? salah satu lucu banget sih itu episode itu. Hah. Enggak, maksudnya kenapa omongan itu tuh nempel banget di gue, Har. Mm-mm. Karena itu deket banget juga sama gue. Oke. Maksudnya ya pasti cewek tuh pasti merasa banyak hal insecure ya, kayak katanya kaki gue pendek, terus rambut gue nggak setebal yang gue mau, terus nggak punya double eyelid. ya atau misalnya kayak bibirnya nggak setebel Kim Kardashian gitu. Maksudnya kan agak pasti kan kalau mau Iya, iya. dibedah semua itu bisa gitu Iya, loh. iya, Dan iya. dan bahkan itu tuh terjadi sama teman-teman gue yang menurut gue penampilannya udah sempurna gitu menurut gue ya. Jadi menurut gue dia tuh udah ini bisa dijual gitu. Maksudnya kalau jadi artis pun tuh bisa gitu menurut gue. Maksudnya siap jual penampilan jadi model pun gitu loh, ya kan. Tapi kenapa mereka masih insecure? Karena ya Har, yang gue baca nih, karena gini, kita tuh eksternal matrix banget gitu loh, society itu. Jadi karena nggak salah sih, kita kan pernah bahas ya, karena nggak mungkin kita ketemu pertama kali sama orang terus kita langsung tahu kepribadiannya, langsung tahu benar, dia tuh orang baik, dia pernah nyumbang 7 miliar ke panti asuhan, kan kita nggak tahu. Nah, kita tuh pasti external measure gitu. Jadi dan karena itu gampang, itu cepet, dan itu rewarding. Jadi kita tuh merasa bahwa oke. Artinya kalau misalnya gue mau pede, gue harus punya bahan untuk pede. Kenapa sih? Karena gini, karena kan kita sering bilang sama orang, lu tuh pede kayak gitu, yang pede dong gitu. Terus padahal lu kayak, cantik. ya gue mau pede gimana? Gue kayak gini penampilannya gitu. Kadang-kadang ada orang kayak gitu kan. Padahal udah cantik kayak, ya. Nah ya menurut kita cantik nih, tapi menurut dia kayak
gue jelek apa gitu misalnya. Nah makanya menurutku orang-orang itu tuh merasa gue nggak bisa pede karena gue nggak, I have nothing to be confident about gitu. Oke. Jadi gue nggak punya yang bisa dipedein gitu loh bahasa Indonesianya ya gitu. Oke. Jadi gue nggak punya bahan untuk pede lah, makanya kemudian dia berusaha untuk menciptakan itu dengan menciptakan bahan pedenya tuh dari eksternal faktor. Makanya kemudian Contohnya kayak mereka plastic surgery atau atau barang-barang branded lah. Tapi oh iya benar ya gitu misalnya, atau tanam berlian di gigi gitu. Ada dulu tuh yang banyak banget tuh itu Ada yang ngapain gigi banget. mas ya, gigi mas. Ya kayak gitu-gitu yang mereka berusaha kayak external measure lah gitu. Nah terus kemudian pertanyaannya kenapa kok itu tuh masih insecure gitu kan? Ya karena itu dua hal yang berbeda gitu loh. Eksternal tuh eksternal, mata, visual. Tapi confident itu tuh emosional. Ya gak sih? Itu sesuatu yang gak bisa lu beli gitu loh. Gak bisa dong lu beli, gue beli 100 confident gitu kan, gak bisa, gak dijual gitu loh. Nah itulah kenapa kemudian orang karena susah banget untuk membeli confident, untuk memiliki confident, untuk punya lebih banyak confident, akhirnya mereka membeli itu dengan plastic surgery, berharap ketika mereka punya bahan untuk boasting, mereka berharap itu membuat mereka lebih pede. Tapi lo sadar gak sih ya, kita tuh sering banget salah menilai bahwa confident atau ya bahwa orang yang memiliki segalanya atau kelihatan sempurna dari luar, itu kita tuh sering salah mengartikan dengan orang ini pasti punya kepercayaan diri yang tinggi. Lu sering gak sih kayak gitu? Misalnya lu merasa lu tuh udah ganteng, lu tuh mau apa lagi, lu mau apa aja bisa gitu loh. Oh iya pernah. Ya kan pernah. Kayak kita tuh sering salah mengartikan apa yang kita lihat dengan apa yang pasti dia rasakan gitu loh. Iya. Padahal seringkali ya, seringkali loh ya yang terjadi itu adalah kalau kamu sadar ya, semakin kita merasa bahwa orang lain tuh merasa kita punya segalanya, semakin kita insecure. Tapi gini, kenapa ketika orang udah melakukan plastic surgery yang katanya untuk memboosting confidence dia untuk menjadi nggak insecure lagi, karena kan menjadi punya satu bahan untuk menjadi percaya diri kan. Kenapa orang itu kadang masih belum bisa confidence? Karena kalau kita tuh manifestasi di eksternal faktor ya Har, itu tuh cuman ada 2 efeknya. Yang the best effect itu tuh orang sih nyebutnya short lived. Jadi rewardnya tuh cuma sebentar gitu loh. Kita tuh cuma merasa pede atau merasa seneng tuh sebentar. Nah, dan yang biasanya membuat orang masih insecure itu adalah perasaan delusionalnya. Delusional gimana tuh? Jadi seringkali ya yang dirasakan orang yang mengubah penampilan luarnya tapi tidak mengubah dalamnya gitu ya. Itu dia tuh bingung. Jadi apa yang dia lihat dengan apa yang dia rasakan itu tuh beda. Ada kayak semacam reality gap gitu loh Har. Sehingga dia merasa bahwa setiap kali dia ngeliat kaca, dia tuh kayak, loh lu tuh cantik kok gitu. Tapi dia tuh merasa bahwa setiap kali dia ngomong itu, gue tuh lagi membohongi diri gue sendiri juga gitu. Sehingga dia merasa bahwa dia delusional. Tapi dia tuh bingung mana yang delusional. Lah, ini terus gimana dong? Ya. Gimana dong? Jadi dia tuh gak tahu mana yang delusional. Apakah dia tuh sebenarnya cantik atau dia sebenarnya gak cantik. Jadi dia bingung gitu, delusional. Itulah kenapa akhirnya orang, makanya gue ngerti kenapa orang kemudian menyembunyikan gitu. Karena mungkin dia juga bingung sama dirinya sendiri gitu loh Har. Oh jadi ibaratkan mungkin kalau misalnya begitu diserang tuh kayak dia langsung kayak kena banget gitu. Oh jadi ibaratkan misalnya sebelumnya ini dia nggak pede kalau misalnya dia itu cantik. Terus makanya dia melakukan plastic surgery supaya dia kelihatan cantik. Tetapi ketika dia ngelihat dirinya lagi di depan kaca, dia jadi bingung lagi. Sebenarnya tuh ini udah cantik atau belum sih? Kok kayak udah cantik tapi gue merasa belum cantik gitu, iya gak sih? Terus makanya dia berusaha menyembunyikan itu karena dia dengan dirinya sendiri dia tuh masih bingung Har. Gue tuh cantik gak sih? Karena gini, kalau misalnya orang udah merasa dia cantik, mau dia dikatain jelek pun dia gak peduli, ngerti gak sih? Oh iya, benar. Ya kan, kalau misalnya lu tuh udah, misalnya lu gak insecure terhadap sesuatu nih, misalnya lu gak insecure terhadap tinggi lu gitu, lu dipanggil orang, pendek gitu, itu bisa aja gitu loh, apa sih gitu. Tapi kalau misalnya lu insecure terhadap itu gitu, lu udah takut sama diri lu sendiri, ya ketika lu disenggol aja lu udah runtuh kepercayaan diri lu gitu gitu. Langsung hancur semuanya gitu. Ya menurutku itulah kenapa mungkin orang menyembunyikan
Kalau misalnya di sisi dia lain ya, meskipun aku ngerti bahwa dia mungkin pengen tidak dibully atau menghindari stigma, tapi di sisi lain mungkin dia sendiri masih berperang dengan dirinya sendiri gitu. Makanya dengan wajah atau penampilan baru pun dia masih belum pede. Iya, mungkin bingung ya, tadi gue bilang mungkin bingung lah lihat mukanya sendiri gitu loh. Jadi gimana Siapa dong gitu supaya kan. orang itu bisa pede dan gak insecure lagi? Jadi kita kan tadi ngebahas nih, kalau misalnya luarnya udah diubah dan gak ada masalah, tapi dalamnya masih bermasalah, berarti kan yang harus diobatin yang dalamnya gitu kan. Nah, sebetulnya kan tadi kita ngebahas nih, itu tuh faktor eksternal. Internalnya tuh juga harus mesti diurusin dulu, emosional gitu. Nah, dulu psikolog itu di tahun 1950-an, 60-an, segitulah. Mereka tuh berpikir gini, andai saja semua orang itu tuh merasa confident, punya confident yang sangat tinggi gitu ya. Orang tuh tidak ada orang yang menderita di dunia ini gitu. Itu apa sih namanya, paradigma Hipotesis. atau idea yang mereka bangun Gagasan. gitu. Sehingga mereka berpikir bahwa oke, kita harus membuat orang emotionally confident. Jadi orang itu dibuat merasa bahwa you lack nothing at all gitu. Lu tuh gak kekurangan apapun loh. Lu tuh sempurna. Lu tuh perfect ya, lah. gampangannya perfect. Lu tuh siapapun diri lu tuh perfect. Bentuk lu kayak apapun lu tuh perfect. Lu mau ngapain aja lu perfect gitu. Diharapkan dengan adanya stimulasi yang seperti itu, orang tuh kemudian pede dan terciptalah society yang bahagia gitu. Yang dia inginkan ya. Sampai terbukti 20 tahun kemudian bahwa yang tercipta itu bukanlah society yang bahagia, tapi society yang narsis. Oh, oke. Jadi ketika lu meyakinkan diri lu secara emotionally bahwa lu perfect, I lack nothing gitu ya. Jadi disombongkan gitu. Kurangan apapun. Bahkan kalau sombong itu kan biasanya yang lu punya ya, Har. Ini tuh narsis aja gitu. Narsis itu Kayak, menyombongkan sesuatu yang gak lu punya. Iya, lebih ke kayak sempurna gitu. Gua tuh sempurna gitu. Apa ya? Tulisannya tuh insufferable narcissism gitu. Narcissism udah mentok gitu loh. Yang udah gak ada obatnya lagi gitu. Nah, makanya kemudian psikolog tuh sadar bahwa oh ternyata obat dari insecurity itu bukan trying to make you feel good about everything gitu. Jadi obat insecurity itu bukan dengan lu menyombongkan diri lu ataupun yang lu punya. Kalau gitu gimana caranya untuk mengobati insecurity gitu? Yes. Kemudian disadari bahwa kenapa kok kita itu harus mengobati insecurity? Nggak sih? Kan tadi kan awalnya pertanyaannya adalah kenapa kok masyarakat kita tuh suffer habis perang gitu kan? Itu kan masa-masa perang. Karena semua orang merasa rendah, semua orang merasa terjajah gitu ya, semua orang merasa sedih. Oke, kita boost confidence-nya. Kita boost confidence-nya kok narsis gitu kan? Kok gagal gitu. Nah, terus kemudian yang menjadi pertanyaan, loh, terus gimana nih untuk lah kalau misalnya nggak bisa, karena gini ya, orang yang insecure dan orang yang narsis itu sebenarnya penyakitnya sama loh. Ngerti gak sih? Mereka butuh pengakuan yang terus-menerus gitu. Oh, iya, afirmasi. Iya kan? Afirmasi, benar. Afirmasi terus-menerus. Nah, kemudian psikologi pada berpikir lah, terus obatnya apa? Sampai kemudian timbullah apa ya? Antitesis gitu. Lah kenapa sih kok insecure tuh harus disembuhkan? Kan kita kalau misalnya kita berusaha untuk menyembuhkan insecure, kita tuh merasa itu penyakit kan? Yes. Kita merasa bahwa itu adalah bagian yang tidak seharusnya ada di kita. Yes. Bener gak sih? Kayak ya kan kalau misalnya lu sakit flu ya, lu sembuhin tuh kan kayak lu usir flu-nya gitu kan. Iya. Lu singkirkan penyakitnya. Sampai kemudian muncul bahwa loh, kenapa kok kita tuh harus menyingkirkan insecurity loh? Oh, nah, emang kita tetap harus ada insecurities. Itu dia, antitesis itulah yang kemudian menimbulkan pemikiran bahwa ternyata being not insecure itu artinya being okay with being insecure. Bentar. Paradoks ya. Iya. Jadi gini, gimana? Orang sering bilang bahwa lu tuh gak akan insecure kalau lu punya segalanya, ya kan? Bentar, kan insecure gitu, itu sama dengan lack of confidence kan nih. Lu tuh akan merasa pede ketika lu
punya segalanya gitu. Mhm. Tapi kemudian manusia tuh sadar bahwa gue tuh nggak mungkin punya segalanya loh. Setuju. Nggak mungkin. Setuju. Tidak mungkin ada satupun creature di dunia ini yang punya segalanya, tuh nggak mungkin. Berarti kan Bill Gates, Mark Zuckerberg. nggak mungkin lah menurut gue. Hari kalau misalnya lo tau gak sih penelitian terbarunya Bill Gates Apa tuh? soal toilet? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini lucu sih. Ini apa? Intermezzo. Apa tuh selingan ya? Intermezzo. Dia tuh diwawancara di The Daily Show ya apa gitu. Sebutannya kayak bahkan si hostnya tuh ngomong, lu tuh gila ya gitu. Lu tuh kurang apa lagi sih? Ngapain lu ngurusin toilet gitu? What are you doing with shit gitu loh. Bener-bener literally kayak gitu. Nah terus akhirnya Bill Gates intinya ya ngomong bahwa ya kita tuh ya intinya itu adalah tujuan baru hidupnya dia lah gitu lah. Gitu meneliti shits. Pernah kebayang gak sih lo kayak orang sekaya itu, lo pernah kebayang gak meneliti kotoran manusia gitu? Iya gitu. Tapi kan intinya gini, berarti kan tidak ada manusia yang punya segalanya gitu. Oh makanya tidak ada manusia yang merasa sempurna. Iya, pasti lo tuh merasa kurang dan dari situlah sebetulnya manusia membangun arti hidupnya. Oh. Paradoks gak sih? Jadi ketika lo menerima bahwa tidak mungkin lu tuh tidak merasa insecure, bahwa tidak mungkin lu hidup dengan total zero insecure, maka lu menerima bahwa oh ya udah, manusia tuh insecure itu adalah part of me gitu loh, akan selamanya ada. Dan ketika lu menerima itu, lu akan merasa nggak apa-apa dengan ketidakpunyaan itu. Itu simply bisa dibilang dengan kita itu nggak mungkin confidence all the time gak sih? Jadi it's okay for being not confident. Iya, dan bahkan itu adalah obat untuk narsis tadi loh. karena gini, kalau misalnya lu nggak pernah merasa tidak confident, Danar, lu kebayang nggak sih manusia kayak apa gitu? Narsis apa lagi? narsisnya. Iya, gue aja nggak kebayang loh kalau misalnya gue tuh merasa gue sempurna, gue jadi manusia yang kayak apa, gue gak kebayang nih. Pasti serem banget deh. Lu gak percaya apa yang bakal lu pikirkan pada saat itu ya? Iya, kayak gue merasa pasti nomor satu entitled. Iya. Ya kan? Terus gue merasa gue lebih tinggi dari manusia lain. Gue merasa manusia lain di bawah gue. Gila. Ya memang pada intinya tuh kalau orang mau berhenti feeling insecure, karena tadi nanya kan, terus gimana caranya untuk berhenti feeling insecure? Ya lu harus menerima insecuritas itu. Lu harus menerima ketidakadaan itu loh. Simply accepting bahwasanya kita itu gak sempurna gak sih? Ya karena gini ya, ini lucu ya, tapi ini patetik sih, sedih. Karena kan tadi gue bilang bahwa kita kan produk baby boomer. Ketahuan umurnya ya. Kan kita produk baby boomer. Gue Gen Z sih, sorry ya, gue Gen Z sih. Fine. Gue produk baby boomer. Jadi baby boomer tuh kan adalah generasi yang setelah perang, generasi yang di-boost confidence-nya tadi, lo ngerti gak? Nah yang kebawa ke kita itu, kita tuh merasa bahwa seharusnya gue gak pernah merasa insecure, ngerti gak? Jadi eksperimen yang tadi di tengah-tengah itu ada di lo, kebawa sampai sekarang tanpa kita pernah mendengar soal narsisisme ini, lo ngerti gak sih? Jadi cuma awalnya doang yang dibawa, kita merasa bahwa itu betul sampai sekarang, tapi kemudian pelajaran bahwa ada yang berbahaya itu tidak pernah terbawa. Ya kemudian kita merasa bahwa ya oke, gue ngerti tentang self love movement sekarang dan segala macam, itu bagus. Tapi ketika self love kebablasan, kita udah bahas ya, itu akan jadi entitlement ya gitu. Iya. Jadi ya, merasa dirinya paling benar. Itu yang bahaya. Ya kalau ya intinya gini, lu harus selalu memberikan ruang untuk menyadari bahwa lu tidak sempurna, and it's fine. Udah. As simply as that ya. For insecurities. Obatnya ya. cuma itu. Being okay with imperfection. Iya sih, benar sih. Jadi plastic surgery mungkin bisa membuat penampilan kita menjadi lebih baik ataupun menjadi orang yang baru. Tapi kalau misalnya dari diri kita sendiri tetap gak berubah, ya tetap kita akan merasa insecure terus. Karena confidence is from the inside, not from the outside. Jadi ide kalian mau melakukan plastic surgery atau enggak, ya you should be confident with yourself, apapun itu. Jadi mungkin itu aja buat episode hari ini, and see you next time. Bye-bye. Bye-bye. In love